Mahis TV, media dakwah dan pendidikan Ma'had Imam Asy-Syafi'i Nrekang. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Akhwati fi din, azanallahu wa iyyakum. Sekarang kita masuk ke pembahasan surah Al-Qiyamah. Al-Qiyamah salah satu di antara nama-nama hari kiamat, sebagaimana yang kita ketahui dan sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, nama-nama dari hari kiamat, dan masing-masing nama memiliki makna tersendiri dan sebab penamaannya. Adapun hari kiamat disebut sebagai hari kiamat dari kata qama yaqumu qiyaman, karena pada saat itu orang berdiri dalam waktu yang sangat lama di padang mahsyar. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan berdiri yang sangat panjang. Oleh karenanya disebut surah Al-Qiyamah atau disebut dengan hari kiamat, dan nama ini diambil sebagai nama surah karena ini Al-Qiyamah terdapat pada ayat pertama dari surah ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari kiamat, dan Allah bersumpah dengan apapun yang Dia kehendaki dari makhluk-makhluknya. Dan sekali lagi, ketika Allah bersumpah dengan nama satu makhluk, menunjukkan makhluk itu memiliki keagungan. Antaranya adalah hari kiamat. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan jiwa yang lawwamah. Ya, kalau dalam terjemahan Al-Qur'an dikatakan jiwa yang senantiasa menyesali perbuatannya. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mampu untuk mengumpulkan tulang-tulangnya, tulang belulangnya? Bal qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan kembali, mengumpulkan kembali jari jemarinya. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Hanya saja manusia ingin untuk terus-menerus berbuat jahat, ya, berbuat jahat. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Mereka bertanya, kapankah terjadinya hari kiamat? Pertanyaan ini bukan pertanyaan betul-betul bertanya, tapi pertanyaan ngolok, ngejek gitu. Kapan sih sebenarnya? Mana hari kiamat? Kalau memang ada, kapan gitu datangnya? Pertanyaan ini, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Baik. Akhwati fillah, azallahu wa iyyakum. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkata, laisa la ha huna nafiyatan wala zaidah. Ya, kata la di sini, la uqsimu biyaumil qiyamah. Ya, la itu artinya apa? Yang kita ketahui. La artinya tidak, tapi di sini tidak dimaknai tidak. Ya, tidak diartikan tidak. Dan tidak juga sebagai tambahan. Jadi terkadang la itu digunakan sebagai tambahan di depan sebuah kalimat. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan la di sini bukan nafiyah, ya, bukan pengingkaran, dan juga bukan tambahan. Ya. Wa innama utiya biha lil istiftahi wal ihtimami bima ba'daha. Akan tetapi ditulisnya la di sini sebagai pembuka kalimat, dan agar orang memperhatikan apa yang diucapkan sebelumnya. Walikathrati al-ityani bima biha ma'al yamin la yustaghrabu al-istiftah biha. Karena banyaknya kata la ini digunakan untuk bersumpah, maka tidaklah menjadi suatu yang aneh apabila digunakan sebagai pembuka dalam satu kalimat. Wa illam takun fil asli mawdu'atan lil istiftah. Meskipun sebenarnya penggunaan la untuk pembuka kalimat itu tidak biasanya, ya, digunakan sebagai pembuka kalimat. Fal muqsamu bihi fi hadzal mawdi',
huwal muqsamu alaihi. Maka sumpah di sini, ya, sumpahnya adalah isi sumpah itu sendiri. Ikhwan, ya, sejak kita belajar tafsir juz amma, kita sudah sampaikan bahwa dalam sumpah itu ada beberapa bagian. Ada muksim, ada yang bersumpah, dan di sini yang bersumpah adalah Allah. Kemudian ada al-muqsam bihi, ada yang digunakan untuk bersumpah, ada muqsam alaih, dan ada isi atau objek sumpahnya. Ya. Maka di sini ya al-muqsamu bihi adalah al-muqsam alaihi. Yang digunakan untuk bersumpah adalah isi sumpahnya itu sendiri. Yakni wa al-ba'tsu ba'dal maut. Yakni dibangkitkannya, peristiwa dibangkitkannya manusia setelah kematian. Wa qiyamun nasi min kuburihim thumma wuqufuhum yantadhiruna ma yahkumu bihi ar-rabbu alaihim. Dan isi sumpahnya juga adalah berdirinya manusia dari kuburan mereka, bangkitnya manusia dari kuburan mereka, kemudian mereka menunggu, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah putuskan untuk mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan kalau dalam Al-Qur'an terjemahan diartikan, dan aku bersumpah dengan an-nafsul lawwamah. Ya, lawwamah dari kata laum. Laum artinya apa? Mencela. Nafsul lawwamah yakni jiwa yang suka mencela. Ya, jiwa yang suka mencela. Siapa yang dicela? Jadi ikhwan, jiwa itu ada 3 macam. Ya, jiwa ada 3 macam. Ada yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ada yang disebut dengan an-nafsul lawwamah, ya, jiwa yang senantiasa mencela, tapi ini sebenarnya jiwa yang baik. Yang dimaksud dengan an-nafsul lawwamah adalah jiwa yang senantiasa mencela dirinya. Ya, ketika dia berbuat jelek atau ketika dia melakukan ibadah tapi tidak sungguh-sungguh dalam melakukan ibadah, tidak full, tidak bersemangat dalam melakukan ibadah, maka dia mencela dirinya. Ya, jadi sebenarnya ini nafsul lawwamah adalah jiwa yang baik. Ya, meskipun nanti di tafsirannya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di disebutkan nafsul lawwamah ini dimiliki oleh orang beriman dan juga oleh orang jahat. Nanti kita bacakan perkataannya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Akan tapi yang kita ketahui ada 3. Yang pertama nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Kemudian an-nafsul lawwamah dengan apa? An-nafsu al-ammaratu bisu, jiwa yang senantiasa memerintahkan dirinya untuk melakukan keburukan. Ini 3 jiwa. Adapun nafsul lawwamah kita sebutkan tadi, ya, pendapat yang terkuat insyaallah adalah jiwa yang baik. Kenapa? Ketika dia berdosa, maka dia memberikan alarm bagi dirinya sendiri untuk menghentikan dosa tersebut. Atau ketika dia sudah melakukan dosa, maka dia menyesali dosanya. Kalau antum punya ini, maka insya Allah jiwanya antum baik. Aduh, kenapa saya tadi marah? Disesali. Kenapa saya tadi di jalanan sombong gitu, sok jago gitu? Ini kan dosa juga. Ya. Karena di antara sifat ibadur rahman itu apa? Tawadhu. Ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah adalah hamba yang ketika berjalan di muka bumi dia berjalan dalam tawadhu. Ya, tidak sombong dan tidak juga terlalu merendahkan diri. Nah, jiwa yang ketika dia berdosa, misalnya dia pacaran misalnya, maka dia memarahi dirinya sendiri. Kenapa kamu mau pacaran? Kenapa kamu mau mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Ketika dia tidak membaca Al-Qur'an dalam 1 hari, maka dia mencela dirinya. Kenapa kamu tidak baca Qur'an? Aduh, jelek betul kamu ini, mengaku muslim tapi tidak baca Quran dalam 1 hari. Ini namanya nafsul lawwamah. Jadi hakikatnya ini adalah hati yang baik. Jiwa yang baik. Atau ketika dia beribadah tapi tidak sungguh-sungguh. Aduh, kamu tadi kenapa tidak sholat sunat kemudian langsung keluar masjid? Kenapa tadi masuk langsung duduk? Kenapa kamu tidak sholat sunnah dulu 2 rakaat? Dia mencela dirinya. Mencela dirinya, ini namanya nafsul lawwamah. Sampai ikhwan, coba antum perhatikan, ketika antum memiliki jiwa ini, maka antum bersyukur insyaallah.
ketika antum riya, ya, antum baca Quran supaya diperhatikan orang, atau antum sholat, kita sholat supaya ya liyajlibal intibah gitu, untuk menarik perhatian orang, maka ada teguran dalam diri, kamu itu sedang riya loh. Pernah enggak merasakan itu? Ya. Pernah merasakan itu? Antum ngaji itu, tiba-tiba muncul keinginan untuk diperhatikan orang. Terus antum marahi dirinya antum, Anda ini kamu ini riya loh, kamu ini sedang riya. Itulah nafsul lawamah. Di sini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, la uqsimu bin nafsil lawamah wa hiya jami'u an-nufusil khairah wal fajirah. Ya, di sini beliau menggabungkan yang dimaksud dengan nafsul lawamah itu adalah jiwa yang baik dan jiwa yang jelek juga. Summiyat lawamah, jadi dia kata lama yalumu. Lama yalumu artinya apa? Mencela. Laum wala yakhafuna laumata laim. Ya, dan mereka orang-orang beriman tidak takut dengan laumata laim, celaannya orang yang mencela. Ya, laim artinya orang yang mencela. Nah, lawamah yakni banyak mencela. Summiyat lawamah likathrati taraddudiha wa talawumiha. Disebut dengan lawamah karena seringnya ragu. Nah, ini kalau jiwa yang jahat ya, seringnya dia ragu gitu. Dan banyak celaannya. Wa adami thubutiha ala halatin minal ahwal, dan karena dia tidak tetap pada satu keadaan. Ya. Dan ini hakikatnya qalbu seperti itu. Makanya disebut qalbun. Ya, summiyal qalbu qalban litaqallubiha. Jadi qalbu itu artinya apa? Qalbu, ya, qalbu itu artinya terbolak-balik begini. Ya. Dan hati itu kenapa qalbu? Bukan hati ya, qalbu jantung. Kenapa disebut qalbu? Karena sifatnya begitu, terbolak-balik. Ya, terbolak-balik. Kadang hari ini dia baik, nantinya dia jelek. Ya kan? Atau sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa qalbu seseorang itu baina asabi'ir rahman, di antara dua jari jemari Allah, yuqallibuhu ma yasha, ma sya. Allah membolak-balikkan qalbu itu sesuai dengan kehendak Allah. Ya, itu makna qalbu. Jadi karena dia tidak tetap pada satu keadaan, maka dia disebut dengan al-lawamah. Wali'annaha indal mauti talumu sahibaha ala ma amilat. Dan disebut lawamah karena ketika dia mati nanti, orang ini sudah mati, maka dia akan mencela orangnya, mencela pemiliknya terhadap apa yang dia lakukan. Bal nafsul mu'min talumu sahibaha fid dunya ala ma hasala minhu min at-tafrid aw taqsirin fi haqqin min al-huquq aw ghaflah. Ini. Dan adapun jiwanya orang beriman senantiasa mencela dirinya di dunia terhadap apa yang dia lakukan berupa bermalas-malasan terhadap sesuatu, atau tidak full ketika melakukan satu kebenaran, atau lalai dari satu kebenaran, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, ya. Misalnya ada orang lupa sholat, yang tegur. Siapa yang tegur? Jiwanya yang tegur. Kamu itu belum sholat loh. Ini nafsul lawamah. Ya, marah misalnya, kita marah, kemudian tadi itu kamu marah loh, enggak bagus loh, suka marah-marah. Dibacakan lagi hadis, la taqdab, faraddada miraran faqala la taqdab. Jangan suka marah. Fajama'a bainal iksami bil jazaa wa 'anil jazaa wa baina mustahiqqil jazaa. Thumma akhbara ma'a hadza anna ba'dal mu'anidina yukadzibu biyaumil qiyamah. Setelah itu kemudian Allah mengabarkan bahwasannya orang-orang yang membangkang itu tidak percaya dengan hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insanu allan najma'a idhama. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mampu untuk mengumpulkan tulang belulangnya, membentuknya kembali seperti ya semula? Ba'dal maut, kama qala al-ayatul ukhra,
Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perkataannya orang-orang kafir. Ya, qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapakah yang bisa, kata orang-orang kafir, siapa sih yang bisa mengumpulkan tulang belulang itu, menyusunnya kembali setelah dia hancur bersatu dengan tanah? Siapa yang bisa menyusunnya kembali? Ya. Kemudian fastab'ada min jahlihi wa udwanihi qudratullahi ala khalqi 'idhamihi allati hiya imadul badan. Ya, karena kebodohan orang-orang musyrik, kebodohan orang-orang kafir ini, sehingga dia mengingkari, menganggap tidak mungkin Allah bisa menyusun kembali tulang belulangnya setelah dia meninggal. Dan tulang belulang itu adalah tiang yang menegakkan badan seseorang. Maka Allah faradda alaihi biqaulihi bal qadirina ala an nusawwiya banana. Kemudian Allah membantah, bal qadirin, bahkan kami mampu untuk menyusun jari jemarimu kembali. Orang-orang kafir itu bukan dia tidak percaya kepada Allah, bukan dia tidak percaya sama Nabi, bukan, percaya. Cuma mereka jahadun, mereka menentang. Kenapa? Karena ada konsekuensinya. Mereka tidak percaya dengan hari akhir, mengingkari semua konsekuensi hari akhirat. Ada pembalasan di sana, ada al-jaza, ya, penunaian balasan. Kenapa? Karena mereka takut. Mereka takut. Mereka mengatakan apa? Wah, kalau benar hari pembalasan itu ada, ya, kalau benar kita akan dihukum karena kita berzina, karena kita minum khamr, karena kita berdusta, karena kita berbuat syirik, habislah kita, hancurlah kita, ya, habis kita, binasa betul kita, ya. Sementara mereka tidak mau menghentikan perbuatan jahatnya. Mereka masih mau tetap berzina, mereka masih mau tetap minum khamr, mereka masih mau tetap mengumpulkan harta dengan riba, iya kan? Oleh karenanya para ulama berkata, akidah seseorang itu bisa dipengaruhi oleh syahwat. Karena mereka bersyahwat, tidak bisa menghentikan syahwatnya, maka mereka memilih untuk tidak mengimani pembalasan di hari akhir. Bisa dipahami, Pak? Ya. Saya ulang, kenapa mereka tidak mau percaya dengan hari akhirat? Karena konsekuensinya adalah mereka harus berhenti untuk berbuat zalim terhadap dirinya. Mereka harus berhenti untuk berbuat syirik, mereka harus berhenti untuk berzina, mereka harus berhenti untuk membunuh orang tanpa hak, mereka harus berhenti untuk mengumpulkan harta dengan cara riba, mereka harus berhenti untuk minum khamar dan seluruhnya. Karena tidak mau berhenti dari syahwat dunia, maka mereka memilih untuk tidak percaya dengan hari pembalasan. Sebaliknya, orang yang mempercayai hari pembalasan, ya, maka dia akan berusaha untuk menghentikan perjalanan hawa nafsu. Apa landasan orang untuk belajar fikih muamalah? Apa? Landasannya adalah untuk menyadarkan diri tentang hari akhirat. Setelah orang mengetahui tentang hari akhirat, maka dia tidak akan coba bermacam-macam, ya, bermain-main dalam masalah muamalah. Ada di situ yang namanya zulm, kezaliman. Ada di situ namanya gharar, penipuan, ya kan? Ada di situ namanya riba, ya kan? Dan pelanggaran-pelanggaran yang lain harus dia tahu. Jangan sampai dia misalnya bermuamalah dengan orang, jangan sampai dia berdagang kemudian melakukan salah satunya sehingga menyebabkan dia masuk ke dalam neraka, ya, sehingga menyebabkan dia terjerumus ke dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah mengetahui tentang ancaman-ancaman Allah, maka dia akan menghindarinya. Bagaimana cara menghindarinya? Mempelajari mana yang halal, mana yang haram. Kan begitu. Bahkan orang-orang ateis, ya,
Orang-orang ateis, kenapa? Orang ateis itu orang yang mana? Yang tidak percaya dengan Allah. Kenapa mereka memilih tidak percaya dengan Allah? Karena kalau mereka mempercayai Allah, maka mereka harus mempercayai agama Allah. Mereka harus mempercayai halal dan haram. Dan kalau mereka mempercayai halal dan haram, konsekuensinya mereka tidak bebas melakukan apapun yang mereka kehendaki. Jadi terbelenggu, terikat. Ya, oleh karenanya orang-orang komunis yang berpemahaman ateis, jadi kalau ada orang bilang komunis tidak ateis, maka dia bukan komunis asli. Dia cuma sok-sok komunis, tapi dia tersesat juga. Kenapa ateis? Kenapa komunis memilih pemahaman ateis, tidak percaya dengan Tuhan? Ya, karena mereka tidak mau terbelenggu oleh ikatan-ikatan syariat atau dogma-dogma agama-agama yang ada selain Islam. Kapan mereka percaya Tuhan, maka konsekuensinya harus mempercayai belenggu-belenggu syariat tersebut. Ya. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul muslim wa jannatul kafir." Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Nah, ini jangan disalahpahami. Seorang Yahudi pengemis pernah bertanya kepada, saya lupa, Hasan Al-Basri atau salah seorang di antara khalifah Bani Umayyah, saya lupa. Ditanya tentang hadis ini. Jadi khalifah ini atau orang ini seorang mukmin, ya, dia khalifah, kemudian kalau dia khalifah berarti bukan Hasan Al-Basri. Dia khalifah tapi dia alim. Ya, dia menggunakan kendaraan yang mewah. Kendaraan yang sangat mewah. Ya. Kemudian ada seorang Yahudi pengemis menghentikan dia di perjalanan, berhenti. Dibilang, "Bukankah engkau mengetahui bahwasannya Rasul kalian ya mengatakan bahwasannya dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Tapi ini kelihatannya kita berbeda. Saya pengemis dan kamu kaya sampai menggunakan kendaraan seperti ini dengan pengawalan pasukan yang mewah sekali." Kata orang ini, bukan begitu pemahamannya. Semewah-mewahnya saya dibatasi oleh apa? Aturan-aturan syariat. Ya. Semewah-mewahnya saya dibatasi oleh aturan-aturan syariat yang tidak boleh saya langgar. Saya cuma boleh menikah mengumpulkan 4 istri dalam satu pernikahan. Tidak boleh lebih dari itu. Saya tidak boleh berzina. Saya tidak boleh begini, tidak boleh minum khamar meskipun saya kaya raya. Saya tidak boleh berhias dengan emas karena saya laki-laki. Aturan-aturan ini mengikat saya. Itu yang disebut dengan sijen, penjara. Adapun kalian, semiskin-miskinnya kalian, ya, sefakir-fakirnya kalian, tetapi itu jauh lebih baik daripada apa? Neraka yang akan kalian tempati nanti. Ya. Keadaanmu semiskin-miskinmu di dunia, kau masih bisa bernafas dengan lega. Kau masih bisa makan, kau masih bisa minum, kau masih bisa tertawa. Tapi kalau kamu nanti masuk ke dalam nerakanya Allah, maka keadaan itu jauh lebih buruk daripada keadaanmu sekarang, dan engkau akan menganggap keadaanmu sekarang adalah surga bagimu. Ini akhwati fillah azanallahu iyyakum. Sehingga akidah seseorang itu dipengaruhi oleh syahwatnya. Ketika seseorang mampu untuk membenarkan akidahnya, berakidah dengan akidah yang benar, berakidah dengan akidah yang lurus, maka dia akan dibatasi. Dia akan dibatasi dan orang-orang kafir tidak mau dengan hal yang seperti ini. Sehingga orang-orang kafir memilih untuk mengingkari bahwasannya Allah bisa menghidupkan dia lagi. Ada satu kisah dalam surah Al-Baqarah juz ketiga, kisah tentang Uzair. Kisah tentang Uzair. Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da
mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'athahu qala kam labithta qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan lin-nas wanzur ila al-'idhami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Au kalladzi marra 'ala qaryah, atau seperti orang yang ini sebelumnya ada kisah tentang Nabi Ibrahim ya. Di ayat sebelumnya, 2 ayat sebelumnya, ketika Nabi Ibrahim meminta untuk apa? Rabbi arini kaifa tuhyi al-mauta. Ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Ya, maka Allah menyuruhnya untuk mengambil burung, kemudian dicincang 4, kemudian dibagikan di gunung-gunung. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memanggil burung tersebut dan burung itu datang kepadanya yang sudah dicincang tadi. Ya. Kemudian ada kisah Uzair di 2 ayat setelahnya. Ya. Orang yang berjalan di atas kudanya kemudian melewati satu kampung yang telah roboh, hancur, sudah hancur kampung itu. Atap-atapnya sudah hancur semua. Dia mengatakan, "Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha." Bagaimana Allah menghidupkan ini setelah kematiannya, hancur, tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin. Kemudian Allah mematikan dia selama 100 tahun, dimatikan selama 100 tahun. Ya. Tsumma ba'atha. Kemudian dibangkitkan kembali. Dia ditanya, "Qala kam labithta?" Sudah berapa lama kamu di sini? Qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Dia mengatakan mungkin ya 1 hari atau 1 hari lebih saya tertidur. Ya, qala bal labithta mi'ata 'am. Dikatakan kamu sudah tinggal di sini selama 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Maka lihatlah makananmu dan minumanmu belum berubah, belum rusak. Lihat, Allah ingin memperlihatkan langsung kepada dia. Setelah itu, wanzur ila himarik, lihatlah himarmu, keledaimu yang kau tunggangi tadi, ya. Wa linaj'alaka ayatan linnas, dan kami akan jadikan kamu tanda-tanda kebesaran Allah bagi manusia. Wanzur ila al-'idham, lihatlah bagaimana tulang belulang itu. Kaifa nunshizuha, bagaimana kami menghidupkannya kembali. Tsumma nahsuha lahma, kemudian kami bungkus dengan daging. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah. Jadi situ ceritakan ikhwan fillah sallallahu iyyakum, Allah mematikan dia dan mematikan keledainya. Bagaimana kalau keledai sudah mati 100 tahun? Bagaimana? Kira-kira masih ada yang sisa atau tidak? Kalau ada sapi yang mati, kira-kira berapa lama bisa hilang itu? Setahun hilang kira-kira. Setahun 2 tahun mungkin hilang habis itu, kalau tidak ada yang ganggu-ganggu. 100 tahun sudah hancur dengan tanah. Maka Allah bilang, coba lihat bagaimana kami tumbuhkan kembali tulang belulang itu. Bahkan sebagian ulama tafsir mengatakan dia pun karena sudah mati, dia sudah mati juga. Kemudian Allah menghidupkan dia kembali dan sudah hancur itu, sudah hancur tulang belulangnya. Maka ulama tafsir mengatakan Allah menciptakan pertama kali matanya. Yang diciptakan pertama kali apanya? Matanya, sehingga dia bisa melihat bagaimana Allah menyusun tulang-tulangnya kembali, kemudian menyusun daging-daging pada tulang-tulangnya itu. Kemudian dia juga melihat himarnya, dia melihat keledainya, bagaimana Allah menyusun, menghidupkan kembali tulang yang sudah hancur dengan tanah. Ya. Qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Nah, bagaimana Allah menumbuhkan kembali tulang yang sudah hancur itu, dijadikan tulang kembali, disusun kembali, kemudian dibungkus dengan tulang dan dihidupkan kembali. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dia. Apa kemudian dia katakan apa? Qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Kalau begitu sekarang saya tahu bahwasannya ya Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu. Ya, termasuk juga kisah seorang dari kalangan Bani Israel
yang selama dia hidup tidak pernah melakukan kebaikan kecuali tauhid. Tidak pernah melakukan, semua perbuatannya jelek semua, maksiat semua. Tapi dia masih memiliki iman dalam hatinya. Ketika dia hendak mati, sudah sakit-sakitan, sudah tanda-tanda mati, kemudian dia bilang sama anak-anaknya, kalau saya mati, maka bakar saya, kemudian hancurkan tulang belulang saya yang sudah menjadi arang, hancurkan supaya menjadi debu, abu. Ya. Setelah itu, kalau ada angin kencang di pantai, maka hamburkan saya punya abu di pantai. Ya. Karena kalau sekiranya Allah membangkitkan saya kembali, sekiranya Allah mampu mengumpulkan kembali saya dan membangkitkan saya, maka habislah saya. Saya tidak pernah melakukan perbuatan baik selama saya hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah anaknya melakukan itu, kata Allah, wahai bumi, kumpulkan kembali dia dan satukan kembali. Maka bumi atas perintah Allah mengumpulkan kembali debu-debunya, abu-abunya, kemudian diciptakan kembali menjadi manusia. Kemudian dia ditanya oleh Allah, lima fa'alta dzalik, kenapa kamu lakukan itu? Dia bilang apa? Ya Allah, saya takut sama engkau ya Allah. Saya mengira kalau saya sudah dihampurkan begitu, kamu tidak akan mampu untuk mengumpulkan saya kembali, sehingga saya tidak akan disiksa karena perbuatan saya di dunia. Apa kata Allah? Saya ampuni kamu. Kenapa diampuni? Karena rasa takutnya kepada Allah. Nah, maka sebagian ulama mengatakan, coba lihat, dia melakukan perbuatan kufur, tapi Allah mengampuninya. Kenapa? Karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi poin kita di sini adalah bagaimana Allah mampu mengumpulkan, menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur dan sudah tersebar kemana-mana.